Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Rahma Putri dari semester 3C. Di sini saya akan meresponsif materi hukum administrasi negara, yaitu yang pertama pengertian HAM. Djoko Sutomo, hukum administrasi negara adalah hukum yang mengatur tentang hubungan hukum antara jabatan-jabatan dalam negara dengan warga negara. Kedudukan hukum administrasi negara dalam ilmu hukum. Yang pertama, hukum administrasi negara termasuk hukum publik karena HAM bertujuan untuk melindungi kepentingan umum yang merupakan kewajiban administrasi negara. Kedua, HAM meliputi peraturan-peraturan yang berkenaan dengan administrasi atau pemerintahan atau kekuasaan eksekutif. Ketiga, pada awalnya HAM merupakan satu kesatuan dengan HTN. Keadaan berubah pada abad 19 di mana berdiri sendiri terpisah dari HTN. Objek HAN adalah yang pertama pemegang jabatan dalam negara itu atau alat-alat perlengkapan negara dan warga masyarakat, atau kedua aparat pemerintah atau pemegang jabatan yang menjalankan tugasnya untuk kesejahteraan umum sehingga selalu berhubungan dengan masyarakat. Sumber hukum HAN. Sumber hukum formal HAN adalah undang-undang, praktek administrasi negara, jurisprudensi, dan doktrin. Bentuk-bentuk perbuatan pemerintahan. Ada dua macam pengertian pemerintahan, yaitu yang pertama pemerintahan dalam arti luas, yaitu pemerintahan yang meliputi 4 kekuasaan dalam negara, yakni eksekutif, legislatif, yudikatif, dan evaluatif. Kedua, pemerintah dalam arti sempit, yaitu pemerintah yang hanya diselenggarakan oleh eksekutif saja, yang biasa disebut administrasi negara. Instrumen pemerintahan adalah alat-alat sarana-sarana yang digunakan oleh pemerintah atau administrasi negara dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, pemerintah atau administrasi negara melakukan berbagai tindakan hukum dengan menggunakan instrumen, diantaranya yang pertama instrumen prasarana, yang kedua instrumen yuridis. Norma hukum secara umum dapat dibagi 4, diantaranya yang pertama norma hukum umum, norma hukum individual, norma hukum abstrak, dan norma hukum konkret. Ada 4 macam sifat norma hukum, yaitu norma hukum abstrak, norma hukum individual konkret, norma hukum umum konkret, norma hukum individual abstrak. Norma hukum dapat dibedakan dari daya lakunya menjadi 2. Di antaranya norma hukum yang berlaku terus-menerus, norma hukum yang berlaku sekali-kali. Norma hukum juga dapat dibedakan menjadi 4, di antaranya norma hukum tunggal, norma hukum berpasangan, norma hukum, dan norma hukum sekunder. Peraturan perundang-undangan. Peraturan merupakan hukum in abstract atau general norm, sifatnya mengikat umum, dan tugasnya adalah mengatur hal yang bersifat umum general. Peraturan perundang-undangan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, peraturan perundang-undangan bersifat umum dan komprehensif. Yang kedua, peraturan perundang-undangan bersifat universal. Yang ketiga, ia memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri. Berdasarkan kualifikasi norma hukum di atas, peraturan perundang-undangan itu bersifat umum abstrak dicirikan oleh unsur-unsur. Pertama, waktu, kedua, tempat, ketiga, orang, keempat, fakta hukum. Kewenangan legislasi pemerintah atau administrasi negara dua macam, yaitu 1. Kewenangan legislasi yang mandiri, 2. Kewenangan legislasi kolegial. Pembatasan kekuasaan melalui hukum administrasi negara. Franz Magnus Suseno mengartikan redaksional di atas bahwa kekuasaan di satu sisi merupakan sesuatu yang mempesona, dan pada sisi lainnya merupakan hal yang cara dan sarana untuk mengawasi dan membatasi kekuasaan, diantaranya moralitas atau religius, etika, hukum. Kekuasaan membutuhkan hukum untuk 1. Guna memberikan legitimasi terhadap penyelenggaraan kekuasaan dalam kehidupan masyarakat. 2. Bahwa hukum dibutuhkan supaya kekuasaan tersebut dapat tumbuh dan berkembang menjadi kesewenang-wenangan. B. Kekuasaan dan hukum administrasi negara. Pengertian dan sumber kekuasaan negara. Kekuasaan secara etimologi diartikan sebagai kemampuan berbuat atau bertindak. Menurut kekuasaan diartikan suatu kemampuan yang terdapat di dalam hubungan antar manusia. Kekuasaan di negara diartikan adalah kemampuan organisasi kehidupan sosial dalam suatu wilayah untuk memaksa seluruh golongan dan kelompok sosial yang ada. Sumber kekuasaan meliputi kekuatan, kedudukan atau jabatan, kekayaan, kepercayaan atau keyakinan, keterampilan atau keahlian. 5. Paham kedaulatan, diantaranya paham kedaulatan Tuhan Augustinus atau klasik dan Thomas Aquinas. 2. Paham kedaulatan raja. 3. Paham kedaulatan negara. 4. Kedaulatan rakyat. 5. Paham kedaulatan hukum. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.